Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan karena pada pagi hari ini kita masih bisa belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan. Baiklah, kompetensi dasar kita hari ini kita akan menganalisis aspek kebahasaan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus mampu mengidentifikasi aspek kebahasaan. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis aspek kebahasaan. Baik, Bu Is akan mengingatkan kembali bahwa aspek kebahasaan teks laporan itu terdiri dari 5 bagian. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kita akan bahas satu-satu, tapi terlebih dahulu Bu Is akan menyampaikan hierarki atau tingkatan bahasa. Baik, tingkatan bahasa yang pertama itu adalah fonem atau bunyi atau huruf ya. Gabungan dari beberapa bunyi itu disebut kata. Gabungan dari beberapa kata itu disebut frase. Gabungan dari beberapa frase itu disebut klausa. Nah, gabungan dari beberapa klausa itu disebut kalimat. Nah, gabungan dari beberapa kalimat itu disebut paragraf. Gabungan dari beberapa paragraf itu maka disebut dengan wacana. Baik, kita lihat contoh satu persatu. Nah, kita lihat ada contoh, ada huruf W. Nah, dalam bahasa Indonesia huruf W ini disebut fonem atau bunyi. Nah, gabungan dari beberapa huruf A sampai Z itu merupakan bunyi huruf. Nah, bunyi-bunyi itu ketika digabungkan maka akan berubah menjadi kata. Nah, kata ketika bergabung, ada beberapa gabungan dua kata atau lebih, maka disebut dengan frasa. Contohnya wayang golek. Nah, kita lihat lagi. Wayang golek itu bisa kita kembangkan menjadi klausa. Nah, kita lihat contohnya. Wayang golek itu sangat lucu. Kenapa disebut klausa? Karena terdiri dari dua unsur atau dua fungsi dalam kalimat. Terdiri dari subjek, wayang golek, kemudian sangat lucu, itu disebut predikat. Nah, makanya disebut dengan klausa. Nah, klausa itu bisa kita kembangkan lagi menjadi sebuah kalimat. Kita lihat contohnya. Wayang golek sangat lucu jika dimainkan oleh dalang. Kenapa ini disebut kalimat? Pertama, karena terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertama adalah wayang golek sangat lucu. Kemudian kita gabungkan dengan menggunakan konjungsi intrakalimat. Jika kemudian terdiri dari klausa kedua yaitu dimainkan oleh dalang. Nah, makanya disebut dengan kalimat. Gabungan dari beberapa kalimat disebut paragraf. Gabungan dari beberapa paragraf disebut wacana. Mari kita amati contoh teks. Nah, teks ini terdiri dari beberapa paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf-paragraf ini digabungkan maka menjadi sebuah wacana atau teks. Kalau ditanya ini adalah teks apa? Berdasarkan isinya, teks ini disebut teks laporan hasil observasi. Kenapa teks laporan hasil observasi? Karena teks ini berisi hasil pengamatan terhadap sebuah objek. Objek yang kita amati apa? Museum angkut. Maka di dalam teks ini kita mendeskripsikan tentang isi museum angkut secara rinci dan sistematis. Baik, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan yang pertama. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah kata benda atau nomina. Baiknya kita harus tahu ciri kata benda apa ya. Ciri kata benda yang pertama kita lihat. Kata benda itu cenderung menduduki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dalam kalimat. Paham ya? Pasti ya. Misalnya Bu Is kasih contoh. Ayah mencarikan saya pekerjaan. Nah, kata pekerjaan di dalam kalimat ini berfungsi sebagai objek, itu kedudukan katanya merupakan kata benda. Seperti itu. Ciri yang kedua, kata benda itu dapat diingkarkan dengan kata bukan. Nah, Bu Is kasih contoh misalnya kata yang lain ya, misalnya mobil, berarti bukan mobil. Rumah, bukan rumah. Gitu ya. Misalnya pantai,
bukan pantai, dan lain sebagainya. Itu contoh kata benda. Ciri yang ketiga, dapat diikuti oleh adjektiva atau sifat baik secara langsung maupun diantarai oleh kata yang. Bu Is kasih contoh, misalnya mobil. Nah, kata mobil merupakan kata nomina atau kata benda. Bisa diikuti dengan kata yang. Contoh, mobil yang mewah, misalnya pantai yang indah. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain, misalnya buku, bisa kita tambah buku yang baru. Nah, seperti itu ya nak ya. Jadi harus diingat ya ciri kata benda. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan yang selanjutnya. Kaidah kebahasaan dalam teks laporan itu banyak kata kerja atau kata perba. Nah, kita harus tahu ciri kata kerja atau kata kerja atau perba. Ciri kata kerja yang pertama pasti memiliki makna perbuatan, kegiatan atau tindakan. Contoh lari, makan, tidur, membaca, dan lain-lain ya. Kemudian memiliki makna inherent proses dan keadaan. Jadi tidak harus kegiatan, tapi bisa bermakna proses dan keadaan. Contohnya Bu Is kasih lihat. Nah, contoh kata yang bermakna proses yaitu adalah meledak. Kemudian bermakna keadaan terdampar. Nah, ini merupakan kata kerja. Nah, kemudian ciri yang ketiga, kata kerja itu dibentuk dengan imbuhan. Nah, coba kalau kalian membuat sebuah kalimat, pasti predikatnya rata-rata memiliki imbuhan. Contoh, mendengar, kata dasarnya lihat jadi melihat, kata dasarnya kuning menjadi menguning, kata dasarnya batu jadi membatu, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ciri yang selanjutnya itu perba tidak dapat diberi prefix-ter. Nah, misalnya kata mati. Misalnya mati itu yang bermakna paling ya, misalnya mati termati. Nah, nggak bisa. Tapi kalau misalnya tertidur, nah, itu bukan bermakna paling, tapi bermakna tidak sengaja. Nah, di sini imbuhan untuk membentuk verb atau kata kerja dalam bahasa Indonesia tidak bisa disertai dengan kata ter atau yang bermakna paling, begitu ya nak ya. Nah, ciri yang selanjutnya perba umumnya tidak dapat bergabung dengan kata yang menyatakan kesangatan. Misalnya kata belajar agak belajar, kata pergi sangat pergi, kan nggak bisa. Jadi kata agak sangat seperti ini bisa bergabung dengan kata sifat. Contohnya misalnya cantik, agak cantik, sangat cantik, begitu ya. Nah, jika kata kerja tidak bisa bersanding dengan kata yang menyatakan agak atau sangat. Baik, semoga kalian paham. Selanjutnya, afiksasi. Afiksasi itu adalah proses penambahan afik. Nah, penambahan afik itu adalah bisa berada di awal, bisa berada di tengah, bisa berada di akhir, kemudian bisa berada di awal dan di akhir atau disebut konflik. Semoga kalian paham ya. Kata duduk mendapat imbuhan me jadi menduduki. Nah, kemudian ditambah imbuhan pe menjadi penduduk. Dan lain sebagainya contohnya. Insya Allah kalian paham ya. Kemudian Bu Is akan membedakan frasa. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kata dan frasa. Sekarang kita akan mengulas perbedaannya. Nah, perbedaan frasa dan kata ya. Frasa itu adalah gabungan dari beberapa kata yang tidak melampaui batas fungsi kalimat. Nah, frasa itu adalah terdiri dari beberapa kata namun hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Kemudian yang namanya frasa itu adalah kelompok kata yang bersifat non-predikatif. Apa sih itu contohnya? Nah, kita jelaskan satu persatu ya. Coba kita lihat ada kata yang
Oke, kita lanjut ke ciri frasa. Ciri frasa merupakan gabungan dari beberapa kata, namun tidak melebihi batas fungsi kalimat. Yang kedua, terdiri atas beberapa kata, namun hanya memiliki satu fungsi dalam kalimat. Kemudian, merupakan kelompok kata yang bersifat non-predikatif. Kita lihat contohnya apa sih? Nah, museum merupakan kata. Nah, ketika buis tambah menjadi angkut, museum angkut, ini merupakan frasa. Nah, kita lihat contoh yang lain. Bola, ini merupakan kata. Kita ubah menjadi sebuah frasa, maka kita tambahkan jadi bola basket, bola dunia, sepak bola. Nah, ini gabungan kata juga disebut frasa. Kita ubah lagi atau kita buat lagi gabungan kata bola itu mahal. Nah, gabungan kata. Apakah ini disebut frasa? Ini disebut klausa. Nah, ternyata tidak semua gabungan kata itu disebut klausa. Bagaimana penjelasannya? Nah, bola itu mahal merupakan gabungan kata yang bersifat predikatif. Nah, memiliki predikat. Subjeknya bola, mahal merupakan predikat. Maka gabungan dari beberapa kata ini tidak disebut frasa, namun disebut klausa. Paham? Oke. Baik, selanjutnya kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verbal definitif. Apa aja verbal definitif? Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verbal deskriptif. Nah, biasanya kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang mendeskripsikan objek secara rinci sehingga pembaca bisa membayangkan objek tersebut. Kita lihat contoh. Wayang adalah seni pertunjukan. Nah, adalah di sini merupakan verbal definitif. Kemudian contoh lain ada wayang golek merupakan. Nah, merupakan di sini juga disebut dengan verbal definitif. Verbal definitif yang lain contohnya ialah, yaitu, gitu ya. Dan masih banyak lagi. Sekarang kalimat deskriptif. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai dengan kaidah kulasan. Nah, kalimat deskripsi ini adalah kalimat yang menggunakan verbal deskriptif. Verbal deskriptif ini biasanya berupa warna, kemudian terbuat dari kulit. Nah, itu deskriptif sehingga pembaca bisa membayangkan benda yang dideskripsikan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks laporan ada yang namanya kalimat simplek. Kalimat simplek adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Kemudian, kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Selanjutnya, kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Kemudian disebut juga dengan kalimat tunggal. Kita lihat contoh. Nah, barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Ini merupakan kalimat simplek. Kenapa? Karena terdiri dari satu klausa, kemudian subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Disebut kalimat tunggal. Kita lihat contoh yang lain. Di sini juga disebut kalimat simplek. Kenapa? Karena keterangan satu, subjek satu, predikat satu, pelengkap satu. Apa perbedaannya dengan kalimat kompleks? Kita lihat. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa. Atau biasanya memiliki dua subjek, dua predikat, gitu ya. Atau disebut dengan kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Biasanya ditandai dengan konjungsi. Kita lihat contoh. Ada beragam jenis topeng dan benda kuno di museum ini. Di sini terdiri dari dua klausa. Klausa pertama ada beragam jenis topeng dan di sini disebut konjungsi. Ada benda kuno di museum ini disebut klausa kedua.
Kemudian contoh yang lain, dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur. Itu klausa pertama. Klausa kedua, wayang berfungsi mendidik. Nah, kalimat ini disebut kalimat kompleks. Kenapa? Karena terdiri dari dua klausa dan diikuti dengan konjungsi. Semoga kalian paham penjelasan dan materi yang kita pelajari hari ini. Bu Iis tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.